Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Kali ini saya berada di lokasi gereja GPIB Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dari sinilah berkumandang firman Tuhan pada pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Demikian bunyinya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, hukum Tuhan diberikan untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Hukum Tuhan menuntun manusia sehingga dapat membuahkan buah-buah yang baik, seperti kedamaian dan sukacita. Dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai dengan 7 menyatakan bahwa orang yang hidup dalam hukum Tuhan serta setia melakukannya akan beroleh akal, budi, dan kebijaksanaan. Akal, budi, dan kebijaksanaan yang dimaksud adalah mengerti dan memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum Tuhan itu harus dilaksanakan dalam kerendahan hati, bukan karena keterpaksaan, atau bukan juga karena beban, sehingga hukum itu menjadi berkat, bukan kutuk. Hukum Tuhan adalah berkat karena di dalamnya terdapat kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, ada 3 kegunaan dari hukum Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, yaitu pertama, untuk mengatur, menuntun, dan membimbing kehidupan. Yang kedua, menjadi guru untuk memperkenalkan kemuliaan Allah. Ketiga, hukum Tuhan menjadi aturan moral dalam kehidupan orang percaya. Karena itu saudara-saudara, di dalam Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Roma 7 ayat 22. Tetapi oleh Yesus keseluruhan hukum dirangkum dalam 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Allah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara yang dikasih Kristus, keseluruhan hukum tidaklah lengkap tanpa iman kepada Yesus Kristus. Di dalam terang iman kepada Yesus Kristus, kita melaksanakan hukum-hukum Tuhan, sehingga hukum itu menjadi berkat dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.